wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Jatnika Sari, guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang bertugas di SMP Negeri 1 Pasirwangi, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. SMP Negeri 1 Pasirwangi merupakan salah satu sekolah negeri yang berada di dataran tinggi Kabupaten Garut, yakni di Kecamatan Pasirwangi. Sekolah kami memiliki 24 rombel, yang mana 2 angkatan kelas 7 dan kelas 8 menggunakan kurikulum merdeka, sedangkan 1 angkatan lainnya, yakni kelas 9, masih menggunakan kurikulum 2013. Jumlah peserta didik di sekolah kami sebanyak 768 orang, yang tentunya mereka memiliki motivasi dan semangat belajar yang berbeda. Oleh karenanya, perlu pendekatan yang tepat agar proses belajar mengajar dapat berjalan efektif. Kurikulum Merdeka menuntut agar peserta didik lebih berperan aktif di dalam kelas, sedangkan guru hanya berperan sebagai mentor atau memberikan sedikit arahan. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, terdapat beberapa tantangan yang ada di SMP Negeri 1 Pasirwangi, di antaranya kurangnya motivasi dan minat belajar peserta didik, kurang beragamnya model pembelajaran yang digunakan di dalam kelas, kurang beragamnya media pendukung yang digunakan, dan rendahnya minat literasi peserta didik. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat disimpulkan tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi serta minat belajar peserta didik. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran yang lebih beragam. Yang ketiga, menggunakan media yang lebih beragam. Dan yang keempat, menumbuhkan minat literasi peserta didik. Berdasarkan tantangan yang sudah dijelaskan tadi, saya menerapkan strategi pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi yang dapat diterapkan pada suatu kelas yang memiliki keberagaman tingkat kemampuan dan motivasi belajar peserta didik. Yang diharapkan dengan penerapannya dapat membuat peserta didik lebih antusias ketika belajar. Adapun langkah-langkah dalam melakukan strategi pendekatan berdiferensiasi, yang pertama adalah mengelompokkan peserta didik dengan cara melihat perolehan nilai pada pretest yang dilakukan dan melihat cara belajar peserta didik dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada peserta didik sebelum berlangsungnya pembelajaran. Setelah diperoleh data dari hasil pretest dan kuesioner, saya mengelompokkan peserta didik secara heterogen dari nilai yang besar sampai nilai terkecil dan cara peserta didik yang berbeda. Kedua adalah melakukan proses pembelajaran. Tahapan pembelajaran yang dilakukan, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua isi, dan yang terakhir penutup. Kegiatan pendahuluan yakni mengucapkan salam, berdoa, menanyakan kabar dan kehadiran, memberi motivasi, dan memberi pertanyaan pemantik. Itu telah dilakukan pada menit pertama dalam video. Adapun isi dari pembelajaran yakni menyampaikan tujuan pembelajaran, memaparkan sedikit materi, memberikan arahan untuk praktikum, memberi instruksi agar peserta didik belajar secara kelompok dengan kelompok yang sudah ditentukan secara heterogen. Sebelum proses pembelajaran, saya telah membagi kelompok kepada peserta didik serta memberi tugas kepada setiap peserta didik di dalam kelompok agar mereka ikut aktif dalam pembelajaran kelompok. Tugasan kepada setiap peserta didik di dalam kelompok diberikan berdasarkan pretest yang sudah mereka kerjakan sebelumnya. 6 peserta didik yang memiliki nilai terbaik dijadikan menjadi mentor di dalam setiap kelompoknya. Sedangkan 6 peserta didik yang memiliki nilai terendah dijadikan sebagai juru tulis di dalam setiap kelompoknya. Pun peserta didik yang memiliki kebiasaan belajar kinestetik bertugas agar lebih aktif dalam melakukan praktikum. Yang mana pada pembelajaran kali ini, peserta didik yang memiliki kebiasaan belajar kinestetik bertugas untuk menyayat bawang merah serta mempersiapkan preparat basah yang akan diamati pada mikroskop. Dalam pembelajaran kali ini, mentor bertugas untuk mengarahkan teman-temannya dalam melakukan praktikum.
Sedangkan juru tulis bertugas untuk menuliskan laporan hasil praktikum yang telah dilakukan. Nah, di awal tadi guru telah melakukan instruksi, maka pada proses ini cukup melakukan mentoring dan mengarahkan peserta didik dalam menggunakan media pembelajaran yang tersedia. Pada pertemuan kali ini merupakan pertama kalinya peserta didik menggunakan mikroskop cahaya, sehingga mereka sangat antusias dalam mengikuti praktikum. Namun, karena keterbatasan sarana prasarana yang ada di sekolah, kami melakukan praktikum di dalam kelas dengan hanya menggunakan 3 mikroskop yang tersedia yang masih bisa digunakan. Dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, menghasilkan diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Dalam praktik baik ini, kegiatan diferensiasi proses yakni ketika guru menyampaikan tujuan pembelajaran, memaparkan sedikit materi, memberikan arahan untuk praktikum, dan memberikan instruksi agar peserta didik belajar secara kelompok. Sedangkan diferensiasi konten yakni saat peserta didik melakukan diskusi antar kelompok. Sedangkan diferensiasi produk yaitu perwakilan kelompok menyampaikan kesimpulan dari praktikum yang telah mereka lakukan. Refleksi dari praktik baik ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan praktikum menggunakan alat dan bahan praktek. Dampaknya dapat dilihat dari antusias peserta didik dalam proses pembelajaran yang berdampak pula pada hasil belajar peserta didik, yang mana peserta didik mampu menyelesaikan LKPD dengan cepat dan tepat. Tidak ada lagi peserta didik yang pasif di dalam kelompok, berani tampil dan mengemukakan pendapat. Berikut adalah tahapan penutup pada pembelajaran, yaitu berdiskusi, presentasi kelompok, menyampaikan kesimpulan, persiapan untuk pertemuan selanjutnya, dan tutup. Demikian video praktik baik yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya.